Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nisa. Nah, bagaimana kabar rekan-rekan semua? Saya harap kabar rekan-rekan semua sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas struktur kontrol pada user interface. Nah, seperti biasa, link absensi akan saya kirim pada grup WA ya. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah dengar apa itu sih user interface? Nah, di pertemuan kali ini kita akan kupas lebih dalam tentang pengertian ataupun macam-macam dari user interface. Nah, ini sudah saya tampilkan presentasinya, dapat dilihat kan. Nah, kita masuk ke pengertian dari user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi tersebut ditampilkan pada layarnya. User interface sendiri menggabungkan konsep visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan usability atau user experience. Usability itu seperti bagaimana user itu melihat dan menggunakan software atau website tersebut. Nah, pada user interface sendiri dapat digunakan untuk berbagai sistem dan menyediakan cara input dan output. Input itu memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem, dan sedangkan output yaitu memungkinkan sistem itu untuk menunjuk efek manipulasi pengguna. Nah, contoh konsep luas user interface itu mencakup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol aplikasi-aplikasi yang lain. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Mengapa user interface itu penting? User interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic website tersebut. Jadi user interface bisa menjadi faktor apakah seseorang itu tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor website tersebut atau tidak. Jika senang dengan tampilan interface, pasti experience menggunakan website itu juga tinggi kan. Jadi itulah pentingnya user interface diterapkan pada software atau website. Nah, jadi Anda juga harus selalu memperhatikan user interface website Anda ketika mendesain sebuah website. Satu hal yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak adalah seberapa pentingnya desain pada user interface. Bahkan, kadang bentuk dari sebuah tombol itu bisa menentukan apakah seseorang itu dapat mengerti bagaimana menavigasi website atau aplikasi tersebut. Jadi, tombol-tombol pada website yang kalian lihat seperti tombol misal pada HP, tombol back pada pojok kiri atas itu termasuk user interface, dan itu memiliki ketingkatan tersendiri. Jika aplikasi tersebut mudah dipahami oleh user, berarti aplikasi tersebut bagus pada user interface-nya, desainnya. Jadi user tidak perlu kebingungan untuk melakukan atau menggunakan aplikasi tersebut. Jadi user interface sangat penting untuk menentukan customer base. Selama user face itu mudah dimengerti, user experience pengunjung website atau pengguna aplikasi juga akan tetap baik. Jadi selama dapat dimengerti, user experience akan lebih meningkat, dan jika tampilan baik, pasti user akan mau untuk mengunjunginya lagi.
dan tidak bosan untuk melihatnya. Jika desain atau user interface-nya buruk, user akan kebingungan dan bahkan tidak mau untuk mengunjungi website itu kembali, karena ya kayak membosankan ataupun bingung, kayak ini tombol yang harus dipencet yang mana, jadi kan bingung. Makanya user interface sangatlah penting. Oke. Jadi, saat seseorang mengunjungi website Anda, user experience harus menjadi sebuah prioritas. Kalau orang memiliki user experience yang baik di website Anda akan mendapatkan conversion rate yang lebih tinggi. Conversion rate itu maksudnya seperti kayak ulasan atau testimoni dari user itu lebih tinggi jika baik ya user interface-nya. Selain itu juga mereka akan mempromosikan website atau aplikasi ke orang-orang lain. Itu hal yang tidak bisa kita atur, tetapi mungkin saja terjadi jika user interface website tersebut benar-benar bagus dan orang pasti akan, wah bagus nih, teman saya perlu lihat gitu. Jadi kayak itu menaikkan conversion rate website kita. Jika mereka mengalami pengalaman buruk dengan website atau aplikasi Anda, pasti mereka tidak mau menggunakannya lagi, seperti yang saya bilang tadi. Jika Anda adalah bisnis online misal, ini sangat-sangat penting. Untuk memiliki user experience yang baik, Anda memerlukan user interface yang mudah dinavigasi dan digunakan. Misal bisnis online, itu harus jelas tata letak tombol yang tepat, dan untuk mempermudah user juga agar tidak kebingungan, apalagi bisnis online kan menyangkut keluarnya uang dari user, jadi harus diperhatikan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide berikut ini yaitu membahas macam-macam user interface. User interface itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu graphical user interface atau biasa disingkat GUI. Yaitu user interface yang menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan penggunanya. Nah, ini user interface yang paling umum digunakan karena user kebanyakan melihat GUI ini, tapi mereka tidak sadar bahwa itu termasuk dalam user interface. Dan yang kedua yaitu text based, menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Nah, ini saya juga akan sebutkan contoh-contoh user interface yang biasa digunakan dalam keseharian. Yang pertama yaitu mouse. Kalian tahu mouse kan? Bukan mouse tikus loh ya. Mouse itu mouse pada perangkat komputer yang digunakan untuk menggerakkan kursor. Kalian pasti punya. Yang kedua itu voice based search interface. Apa sih kok kayak susah banget? Nah, itu tuh kayak oke Google gitu loh. Jadi perangkat yang menangkap suara, kemudian program tersebut dapat menangkap input yang kita katakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan perintah yang kita mau. Seiring berjalannya waktu, user interface jenis ini mengalami perkembangan pesat di mana mereka dapat mempercepat proses kompleks, memberikan hasil pencarian yang relevan, dan mengenali berbagai macam bahasa yang manusia gunakan. Wow, jadi bukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja. Bahasa itu akan tambah terus seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kemajuan teknologi. Yang ketiga, ATM. Interface pada mesin ATM itu memudahkan penggunanya dalam hal menarik saldo atau menyetor uang tunai yang pengguna ATM
lakukan. User hanya perlu memasukkan kartu ATM, kemudian memasukkan PIN, dan nantinya akan muncul opsi yang bisa dipilih dari pengguna ATM tersebut. Mudah ya teknologi zaman sekarang itu. Yang selanjutnya yaitu e-toll atau Electronic Tolling Collection. E-toll itu kartu untuk masuk tol itu loh. Nah, itu tuh kayak inovasi canggih dalam bidang transportasi yang berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan yang mungkin terjadi pada pintu tol. Kecepatan dan efisiensi itu untuk mengurangi kemacetan sehingga dapat mempercepat proses keluar masuk tol dengan kesalahan yang sangat minim. Jadi proses e-tol itu seperti kan ada sebuah kartu. Itu kartu tersebut dapat diisi saldo. Nah, pada gerbang tol itu tinggal menyeken kartu tersebut. Otomatis saldo yang di dalam kartu tersebut akan terkurangi sesuai dengan biaya tol tersebut. Gitu. Jadi sangat mudah. Jadi kalau dulu kan harus masuk tol harus membayar dengan uang tunai, ada penjaganya. Nanti kenapa sih sebenarnya bukan berarti tidak efisien, tapi kalau pakai e-tol kan tinggal scan langsung bisa. Kalau saldonya cukup, harusnya cukup ya. Jadi scan langsung jalan, langsung terbuka pintunya. Jika kalau masih seperti dulu belum ada e-tol, kan pengguna harus membayar tunai. Orang yang menjaga harus memberi kembalian, kan kurang efisien begitu. Yang selanjutnya yaitu VR. Kalian tahu VR nggak sih? Virtual reality. Virtual reality itu sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada dalam lingkungan tersebut. Jadi VR itu kayak sebuah kacamata besar yang digunakan oleh penggunanya. Nah, jadi pengguna itu melihat isi dalam VR itu kayak berada di dalam dunia dunia yang lagi disetel di VR itu. Jadi ada beberapa macam sih, kayak ada tuh roller coaster misalnya. Jadi roller coasternya ada di VR tersebut. Nah, pengguna kan otomatis melihat di dalam VR tersebut. Itu sensasinya seperti pengguna itu sedang melakukan roller coaster itu. Jadi memang canggih. Nah, kembali ke topik. Kita next slide berikutnya ya, yaitu kelebihan dan kekurangan GUI. GUI tadi apa aja? GUI itu Graphical User Interface, oke. Nah, kelebihan dulu yang pertama yaitu desainnya yang menarik. Dengan adanya mode grafis pada antarmuka GUI, antarmuka itu user interface ya, bisa membuat pengguna menjadi lebih nyaman dan cenderung bisa mengubah perasaan pengguna ketika menggunakan tampilan GUI. Kamu pun bisa sesuka hati mengganti tampilan GUI yang kamu inginkan. Jadi user akan lebih senang dengan menggunakan GUI ini karena beragam warna dapat digunakan, dapat diganti sesuka hati sesuai keinginan begitu. Yang kedua ini yaitu memudahkan interaksi pengguna dan komputer. Interaksi antara pengguna, misal saya pengguna dengan komputer yang saya gunakan. Nah, interaksi yang dilangsungkan antara pengguna dengan komputer ini menjadi jauh lebih mudah dan lebih baik karena dengan mode grafis yang tidak membuat pengguna kebingungan. Hal ini memudahkan mereka dalam melakukan sesuatu di komputer, seperti membuat dokumen, mengerjakan tugas, mengedit gambar dan video, maupun memindah folder dari perangkat
luar ke dalam komputer maupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu mudah digunakan. Kemudahan ini yang ditonjolkan pada user interface GUI memang sangat banyak, sehingga dalam penggunaan GUI ini memiliki kelebihan dalam kemudahan penggunaan. Dalam penggunaan hanya sedikit pengguna yang menemui kesulitan, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Maka dari itu GUI ini sangat banyak diterapkan dalam software atau website. Nah, kemudahan ini itu banyak sekali jika diberikan dalam contoh nih, itu seperti kayak membuka aplikasi yang tidak memerlukan penulisan perintah pada CMD. Kamu hanya perlu mengeklik shortcut icon tersebut langsung terbuka. Kalau zaman dulu nih kayak itu harus mengetik pada CMD itu command prompt. Jadi kayak kita menuliskan perintah untuk membuka sebuah aplikasi ini misal. Nah, kita harus mengetikkan terlebih dahulu enter pada command prompt, baru muncul aplikasi tersebut. Nah, dengan adanya GUI ini, kita tidak perlu repot-repot mengetikkan perintah dari apa yang kita inginkan, tinggal mengeklik shortcut aplikasi tersebut, mudah dengan terbuka. Teknologi memang menyenangkan, bukan? Yang keempat ini yaitu mudah dipelajari. Sistem GUI memungkinkan pengoperasian komputer menjadi lebih intuitif dan mudah dikuasai tanpa harus praktek sebelumnya atau memiliki pengetahuan tentang mesin komputasi atau bahasa pemrograman. Aplikasi GUI bersifat self-descriptive feedback yang diberikan langsung. Sekali kamu klik pada suatu icon program, maka otomatis program tersebut akan menjalankan perintah tersebut. Lalu kita masuk ke dalam kekurangan dari GUI ya. Kekurangannya yang pertama, menggunakan lebih banyak memori komputer. Karena tujuannya itu untuk membuat ramah penggunanya, kayak penggunanya untuk lebih mudah menggunakan aplikasi tersebut, bukan sumber dayanya yang dioptimalkan. Akibatnya bisa menjadi lambat komputernya jika komputer tersebut memiliki spesifikasi yang rendah. Lalu yang kedua yaitu GUI menjadi lebih kompleks. Ya, jika penggunanya perlu berkomunikasi dengan komputer secara langsung, pasti di dalamnya ada perintah-perintah yang lebih rumit yang user tidak bisa lihat. Yang ketiga, memakan waktu yang lama. Tugas tertentu mungkin memakan waktu yang lama karena banyak menu untuk memilih pilihan yang diinginkan kan. Lalu harus cari perintah tersembunyi. Perintah tersembunyi harus dicari menggunakan file atau bisa dengan menekan biasanya itu di pojok kanan atas itu ada file bantuan. Lalu yang terakhir, membutuhkan lebih banyak RAM. Aplikasi berbasis GUI ini membutuhkan lebih banyak RAM untuk menjalankan aplikasi tersebut. Sudah nih, kita next ke slide selanjutnya. Lalu pada slide berikutnya yaitu karakteristik dari GUI. Nah, karakteristik ini ada beberapa. Yang pertama yaitu window. Window itu beberapa window bisa ditampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Seperti pada halaman komputer terdapat yang di bawah itu, status bar yang di bawah itu. Nah, itu kan kita dapat membuka berbagai macam aplikasi sekaligus dalam satu waktu, jadi tidak harus menutup jika ingin membuka aplikasi yang lain, seperti itu. Nah, itu termasuk window. Yang kedua yaitu icon, memiliki informasi yang berbeda seperti icon untuk file,
icon folder atau icon untuk program tertentu. Jadi seperti setiap aplikasi itu wajib berbeda iconnya supaya user itu tidak bingung. Seperti file itu yang berwarna kuning itu iconnya seperti file, seperti itu. Lalu ada menu, menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Jadi kita dapat langsung memilih menu itu, tidak harus mengetik dulu. Lalu pointing itu alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar, seperti kursor yang bergerak ketika mouse sedang digerakkan, itu namanya pointing. Lalu ada grafik itu gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama untuk menyajikan informasi. Grafik ini seperti yang dapat ditampilkan pada layar, itu ada gambar, ada tulisannya, itu termasuk grafik. Oke, kita next ke slide selanjutnya, yaitu tipe-tipe interaksi dengan user. Nah, ini ada 5 tipe utama interaksi untuk user interface. Yang pertama yaitu direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Itu interaksi langsung dengan objek pada layar. Misalnya nih, seperti delete file, menghapus file dengan memasukkan ke trash atau ke sampah pada komputer tersebut. Kelebihan dari direct manipulation ini, waktu pembelajaran user sangat singkat. Feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan itu minim terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Lalu kekurangannya dari direct manipulation ini yaitu interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Nah, tipe interaksi yang kedua yaitu menu selection atau pilihan berbentuk menu, yaitu memilih perintah dari daftar yang disediakan. Nah, misalnya nih, saat mengklik kanan pada mouse itu memilih aksi yang akan dikehendaki. Kan biasanya kalian jika ingin memilih misal memilih itu kan memencet klik kiri pada mouse. Nah, jika klik kanan kan itu seperti akan muncul pilihan-pilihan yang dapat kita pilih. Nah, itu menu selection. Kelebihan dari menu selection itu user tidak perlu ingat nama perintah, pengetikannya minimal dan kesalahannya rendah. Lalu kekurangannya yaitu tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user dibandingkan command language. Yang ketiga yaitu form fill-in atau pengisian form. Nah, ini mengisi area-area pada form. Contohnya seperti stock control. Nah, kelebihannya itu memasukkan data yang sederhana dan mudah dipelajari. Lalu kekurangannya yaitu memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Lalu yang keempat yaitu command language atau perintah tertulis. Menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Contohnya seperti operating system. Kelebihannya itu perintah diketikkan langsung pada sistem. Misalnya Unix, UNIX atau DOS command bisa diterapkan pada terminal yang murah. Kombinasi perintah bisa dilakukan, misal seperti copy file atau rename nama file. Kekurangannya dari command language yaitu perintah harus dipelajari terlebih dahulu dan diingat dengan cara penggunaannya. Tidak cocok untuk user biasa, kesalahannya pakai perintah itu sering terjadi. Perlu adanya sistem pemulihan kesalahan dan kemampuan mengetik itu perlu. Jadi seperti command language itu
harus mempelajari terlebih dahulu. Biasa digunakan itu untuk user expert. Dan tipe interaksi yang terakhir. Lalu tipe interaksi dengan user yang terakhir yaitu natural language, yaitu perintah dengan bahasa alami. Itu menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Nah, contoh itu seperti search engine pada internet. Jadi kita itu mengetikkan apa yang ingin kita cari sesuai dengan kalimat kita pada search engine tersebut. Nah, jika di enter akan terlihat hasil-hasil yang sesuai dengan apa yang kita cari pada search engine tersebut. Kelebihan dari natural language ini yaitu perintah dalam bentuk bahasa alami. Kosakatanya itu terbatas atau singkat. Misalnya seperti kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine itu ada kebebasan untuk kita dalam menggunakan kata-kata. Jika kekurangannya itu tidak semua sistem itu cocok digunakan dengan menggunakan natural language ini. Jika digunakan, maka akan memerlukan banyak pengetikan. Nah, kan tadi kita mengetik sebuah perintah, sebuah informasi yang kita cari pada kolom search engine itu. Otomatis di dalam database tersebut sangat sekali banyak kata yang ada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika ada dalam search engine itu, maka di dalamnya yang kita tidak lihat itu banyak sekali kata, ribuan, ratusan ribu, miliaran, banyak sekali. Lalu kita next pada halaman berikutnya, yaitu karakteristik user interface yang baik. Nah, ini ada 8 ini. Ada jelas, singkat, familiar, responsif, konsisten, menarik, efisien, dan forgiving. Kita akan bahas satu persatu. Karakteristik yang baik yaitu jelas. Memiliki user interface yang jelas itu salah satu elemen penting dalam desain user interface. Tentunya tujuan dari desain itu untuk orang-orang menggunakan dan berinteraksi dengan sistem dengan mudah, bukan? Jika orang itu tidak bisa mengerti bagaimana cara menggunakan dan menavigasi website itu, maka orang itu akan bingung. Makanya user interface harus dibuat dengan jelas. Yang kedua yaitu singkat. Tentunya memiliki user interface yang jelas itu membuat user experience itu lebih bagus, tetapi harus hati-hati nih agar penjelasannya itu tidak terlalu panjang. Maka dari itu user interface itu biasa dibikin singkat-singkat. Jika Anda meletakkan definisi dan penjelasan pada setiap bagian website Anda akan terlihat sangat-sangat berantakan karena banyak penjelasan, banyak kalimat yang tampil, itu membuat tampilan itu kotor, tidak bersih gitu loh. User interface boleh jelas, tapi harus singkat juga. Kalau memang diperlukan penjelasan, usahakan agar Anda bisa menjelaskannya itu dalam satu kalimat. Jadi diringkas saja, jadi tidak memakan kalimat yang sangat banyak, biar tidak kotor tampilannya. Jika Anda memberi label hanya dengan satu kata itu akan lebih baik. Jangan buang waktu user Anda. Jadi user Anda itu sangat penting pendapatnya saat menggunakan user interface Anda. Yang ketiga ini yaitu familiar. Familiar yang dimaksud di sini adalah suatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Kalau Anda familiar dengan sesuatu, Anda pasti akan tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Coba pikirkan hal-hal apa yang sudah familiar bagi user website Anda dan masukkan hal-hal yang familiar tersebut di website Anda, sehingga user tidak perlu kebingungan sudah
mengerti apa yang harus ia pencet karena dia sudah familiar. Lalu yang keempat yaitu responsif. Untuk user interface sendiri, responsif memiliki beberapa arti yang berbeda. Yang pertama yaitu responsif yang berarti cepat. User interface website Anda harus bekerja dengan cepat. Kalau Anda perlu menunggu sebuah website loading lama, pasti Anda juga malas, bukan? Jika interface Anda loading dengan sangat cepat, tentunya user experience Anda akan semakin baik dan lebih meningkat. Lalu arti lain dari responsif tadi yaitu user interface juga harus bisa memberitahu apa yang sedang terjadi pada halaman yang tampil. Nah, misalnya jika seseorang user mengeklik sebuah tombol pada website Anda, apakah mereka juga sudah berhasil menekan tombol tersebut? Mungkin teks pada tombol Anda itu bisa menjadi kata loading. Jika mereka sudah berhasil menekan tombolnya, bisa juga Anda menggunakan progress bar seperti loading Gmail pada indikator kalau website sedang loading, atau bisa di atas itu seperti misal hijau nih. Nah, kalau full berarti sudah berhasil loadingnya. Kan kadang pelan itu loading. Nah, yang berikutnya yaitu konsisten. Dalam mengembangkan user interface, konsistensi pada interface dapat membantu user untuk mengerti pola. Salah satu interface, mereka bisa mempelajari apa itu kegunaan tombol, apa itu kegunaan tabs, icon, dan berbagai elemen yang ada pada interface tersebut. Jika mereka nantinya menemukan interface yang mirip, mereka bisa mengerti apa itu kegunaan elemen-elemen yang ada pada interface tersebut. Dengan begitu, mereka bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan mempelajari fitur-fitur baru yang lebih cepat. Salah satu perusahaan yang kerap melakukan ini yaitu Microsoft. Kalian tahu kayak Microsoft Word, Microsoft Excel. Itu user interface di dalam aplikasi tersebut sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu menarik. Yang dimaksud dengan menarik di sini adalah interface Anda itu menarik untuk digunakan. Jadi desainnya yang menarik. Tentunya apa yang dianggap menarik untuk website atau aplikasi itu Anda juga perlu disesuaikan dengan pasar atau audiens yang Anda targetkan. Jadi tampilan Anda harus menarik sesuai dengan target pasar Anda, tetapi Anda juga harus tetap memperhatikan fungsi website agar mereka tetap berfungsi dengan lebih baik. Jadi kebanyakan tuh memainkan warna, desain, seperti itu. Lalu ada efisien. User interface yang baik juga harus memastikan bahwa website dan aplikasinya tersebut sudah efisien. Agar Anda bisa membuat user interface yang baik, yang efisien, Anda perlu tahu dulu apa yang diinginkan user, apa yang ingin user capai, dan biarkan mereka melakukan langkah-langkahnya tanpa banyak masalah. Nah, Anda perlu mengidentifikasi bagaimana website atau aplikasi tersebut bekerja, apa saja fungsinya, apa saja kegunaannya. Buat user interface itu untuk memudahkan user mencapai tujuan yang diinginkan oleh user tersebut. Nah, yang terakhir yaitu forgiving. Anda mungkin pernah melakukan kesalahan saat mengakses website. Misalnya Anda salah menghapus informasi, salah menekan tombol. User interface yang baik itu akan membantu Anda mengembalikan kesalahan Anda dengan cepat. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi. Nah, selain itu, kalau misalnya user Anda masuk ke halaman yang error misal, apakah Anda menyarankan mereka untuk mencoba mengarahkan ke website lain? Tanpa Anda sadari, hal-hal ini bisa membantu meningkatkan experience user Anda.
Lalu kita, wah, nggak terasa ya materinya sampai di sini. Nah, habis ini akan ada soal-soal yang harus Anda kerjakan ya. Nah, ini soalnya ada esai dan kuis pilihan ganda. Nah, akan saya share kuis tersebut ke dalam grup WhatsApp. Nah, kalian harus menjawab kuis tersebut satu persatu dengan jelas dan harus dikerjakan sendiri ya. Jangan mencontek. Membaca buku boleh, tetapi harus dengan bahasa kalian sendiri, karena ini sangatlah mudah dipahami menurut saya. Nah, jika kuisnya akan saya kirim ke website. Nanti Anda hanya memiliki waktu 30 menit untuk mengerjakan kuis tersebut. Nggak banyak kok, nanti Anda harus mengerjakannya. Kuisnya hari ini, nanti saya infokan pukul berapa. Kalau esai itu saya beri waktu berapa ya kira-kira? Seminggu cukup? Enggak kebanyakan. 3 hari ya, 3 hari saya berikan waktu, tidak banyak juga kok, untuk menghindari tugas-tugas Anda yang menumpuk. Makanya deadline yang saya berikan tidak lama-lama, oke? Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang bingung, jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di grup. Bisa juga komen di video ini. Jika teman Anda yang sudah bertanya tetapi saya belum menjawab pada kolom komentar, teman-teman yang lain yang sudah mengerti dapat membantu menjawab, nggak apa-apa, saya beri plus. Karena kalian tidak usah takut untuk bertanya ataupun menjawab, karena tidak bertanya saja jalan. Jadi kalau kalian masih bingung, masih apa itu nggak apa-apa, bertanya aja. Nah, kalian juga nggak perlu takut untuk menyampaikan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tahu. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa, yang penting Anda bisa berpendapat terlebih dahulu. Saya malah seneng kok. Jadi kalian bisa menyampaikan berpendapat itu poin plus bagi saya. Oke. Sekian dari saya. Maaf berisik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua paham akan materi ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya minggu depan ya. Minggu depan saya akan menjelaskan materi baru. Oh iya, absen, jangan lupa absen juga, nanti akan saya kirim. Oke. Penutupan terus. Sekian dari saya, billahi taufik walhidayah. Saya belum minta maaf. Maaf kalau ada salah-salah ya. Oke, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.